warga jemaat kita dan saudara-saudari serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita menaikkan pujian dan syukur karena Allah kita yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam jemaat, memelihara, menuntun, memberkati kita sebagai umat Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita dapat merayakan rasa syukur kita dalam ulang tahun gereja yang ke-45, satu perjalanan yang sangat jauh melangkah, dan di balik itu semuanya Allah hadir, menopang, menyertai, memberkati kita. Terima kasih seluruh warga jemaat yang sudah mengupayakan sehingga rangkaian acara ini dapat berlangsung, dan dari yang dapat kita lihat semuanya luar biasa ya. Ada balon, ada tumpeng, ada semua penata layangan. Terima kasih. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita umatnya. Selamat berbakti, selamat mensyukuri berkat Tuhan. 45 tahun Tuhan hadir dan kita menjadi umatnya. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Mari kita fokuskan hati pikiran kita, ucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya pada kita, pada gereja ini, dan selalu disertai hari demi hari. Ini semua karena kasih penyertaan Tuhan untuk gereja kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian. Esalah dasar gereja.
Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami Jemaat Bukit Benaran boleh berkumpul bersama-sama di gereja ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Terima kasih atas setiap tahun anugerah yang telah Kau berikan kepada gereja-Mu ini, Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Terima kasih atas kehidupan kasih setia-Mu dan setiap berkat yang tak pernah berhenti mengalir bagi kami semuanya. Secara khusus kami bersyukur untuk perjalanan gereja-Mu ini, untuk setiap jemaat yang telah Engkau pimpin, dan untuk pekerjaan-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, hari yang istimewa ini, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ulang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pujian, doa, firman, dan persekutuan yang terjadi, agar semuanya berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, menguatkan iman kami, dan menginspirasi kami untuk menjadi saksi-Mu yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini Tuhan kami pinta dan kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan kembali. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Ada sukacita malam hari ini. Ada rasa syukur malam hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya selama 45 tahun. Yesus kita dahsyat, amin. Ya, kita akan puji Tuhan. Yesusku dahsyat.
melalui pujian ini yang berjudul Matahari yang Bersinar. bersama menuju kepenuhan Kristus. Ya. Sama-sama bertumbuh dari
yang kanak-kanak menjadi dewasa rohani. Dari yang nggak tahu apa-apa jadi mengerti kebenaran. Jadi yang sudah mengenal kebenaran menjadi pelaksana dari kebenaran. Yang tanpa henti. Rasul Paulus menggambarkan seorang gembala itu bagaikan seorang ayah yang memimpin, yang menasehati jemaat. Semua anak muridnya yang sudah menjadi penatua jemaat. Dengan berjerigalah aku melayani Tuhan di Efesus. Emas dan perak tidak aku inginkan darimu, tetapi aku telah memberikan hidupku bagi Kristus. 45 tahun Tuhan berkarya melalui jemaatnya. Mulai perintisan gereja ini, ada yang hadir bagaimana dinamika kehidupan berjemaat. Di balik itu semuanya, ketika kita merayakan ulang tahun ke-45, yang ada di dalam benak kita adalah rasa syukur saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memelihara kita gerejanya. Puji Tuhan, ada gembala-gembala yang dikirim untuk melayani kita. Bersyukur ada orang yang mau memimpin kita. Bersyukur ada orang yang mau mengasuh merawat kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, dalam bahasa Alkitab, aletheio, hidup dalam kebenaran. Bukan sekedar ngomong benar, bukan. Saya terpanggil untuk melayani di sini, tertanam di sini. Sampai pada akhirnya setiap anggota gereja dapat menilai bahwa saya mengabdikan hidupnya bagi Tuhan. Dan sama di antara saya dan saudara, saling melihat, saling menilai, dia pengabdi yang setia. Dia jemaat yang setia. Dia jemaat yang rajin, yang mendoakan pertumbuhan gereja. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan bertumbuh pada kebenaran dan kasih, saya dan saudara akhirnya bisa saling memberkati. Kristus menjadi pusat dari nilai-nilai hidup saya dan saudara. Kristus adalah tujuan dari pelayanan kita. Kristus adalah jawaban dari semua pergumulan hidup saya dan saudara. Sehingga kalau kita mau menjadi gereja yang mensyukuri berkat Tuhan, jadikan dialah pola, dialah patron, dialah firman Tuhan. Padu padankan, cocok enggak sama Tuhan? Cocok enggak dengan karakternya Tuhan Yesus Kristus? Pemimpin gereja mencari kehendak Tuhan dalam setiap mengambil keputusan ini sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Kalau komandannya ngomong belok kanan, lalu dia belok kiri, mana nabrak ranjau. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk apa? Untuk memperlengkapi orang kudus. Supaya semuanya menjadi satu bangunan yang tersusun rapi, yang tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran zaman yang menyesatkan. Lama berjemaat di sini, ada yang 17 tahun, ada yang 3 tahun. Saya tanya macam-macam. Sebenarnya itu saya minta izin itu untuk mengambil data karya akhir saya. Jadilah jam 12 malam sampai jam 10 pagi saya ngetik untuk menyelesaikan karya akhirnya selesai. 2018 sebenarnya saya kuliah di Akom, di Nasaren sama 2019, baru lulus kemarin. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertumbuh bersama sebagai tubuh, sehingga saling mendukung. Kita bersyukur, ada siapa lagi? Ada ketua perancang pertama, Mas Pandri, iya. Bener pernah jadi ketua perancang.
ada Ibu Gembala, Ibu Mori, Puji Tuhan, semua masih Tuhan berkenan untuk menyaksikan perjalanan iman kita. Kebenaran dan kasih, tunduk kepada kepemimpinanmu dan saling membangun. Jadikan kami rasa syukur kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik kepada Tuhan. Panggilan memberi 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Doa persembahan dinaikkan oleh Ibu Rayu. Kepada Ibu Rayu kami persilakan. Serta penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, dan layakkan kami untuk memberikan persembahan ini dengan rasa hormat dan syukur kami, sehingga persembahan ini akan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Untuk mengirim Miskin dan
jemaat, yaitu Bapak Pontius Suwarno. Berawal dari 3 keluarga yang setia beribadah, yaitu keluarga Bapak Dion Suyoko, keluarga Bapak Rio Hadi, dan keluarga Bapak Pontius Suwarno. 3 keluarga besar inilah yang merupakan jemaat mula-mula Gereja Baptis Indonesia Anugerah Cabang Kayu. Kemudian keluarga Bapak Riyadi juga memutuskan untuk bergabung. Karena komitmen mereka untuk melayani Tuhan melalui gereja ini, mereka pun memiliki mendirikan gedung gereja yang akhirnya pada tahun 1980 Bapak Pontius Suwarno mewakafkan tanah untuk pembangunan gedung gereja ini, dan selesai setelah 4 tahun pengerjaan bertahap, yaitu pada tahun 1984. Lalu jemaat baru pun terus bertambah, yaitu Bapak Hudoyo, Bapak Paijan, Bapak Bunyamin, keluarga Bapak Atmo, keluarga Bapak Arjo, dan keluarga Bapak Mulyadi. Dan hingga sekarang banyak jemaat Tuhan yang masih setia melayani Tuhan di gereja ini. Pada tahun 1905, jemaat menyepakati untuk mengangkat pendeta muda Joko Sukono menjadi gembala sidang di GPI Anugerah Cabang Kayu. Beliau menggembalakan gereja ini hingga tahun 1997. Dan pada beliau, Gereja Baptis Indonesia Anugerah Cabang Kayu ini diorganisasikan menjadi gereja induk atau mandiri, menjadi Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen, yaitu pada tahun 1997. Bapak Maurice Carlos Soekarno diangkat menjadi gembala sidang untuk melanjutkan pelayanan penggembalaan ini. Beliau pun melayani sejak bulan Desember tahun 1998 hingga tahun 2000. Namun pada tahun berikutnya gereja ini mengalami vakum dalam penggembalaan, dan untuk mengisi kekosongan itu, jemaat menunjuk Bapak Widoyoko Irawan sebagai pembina pelayanan. Lalu pada tahun 2005, jemaat kemudian mengangkat Bapak Umar Purwaila sebagai gembala sidang Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Beliau menggembalakan gereja ini hingga tahun 2013. Sekitar tahun 2011 bergabunglah Ibu Puji Irnawati dan keluarga besar jemaat GPI Gloria Kayen. Beliau juga sempat membuka pelayanan sosial berupa pengobatan gratis untuk masyarakat, yang akhirnya harus terhenti karena pandemi COVID-19. Sempat mengalami kembali kevakuman penggembalaan, akhirnya pada tahun 2015 Tuhan menjawab kerinduan jemaat untuk memiliki gembala yang baru. Dengan diutusnya hamba Tuhan, yaitu Pendeta Catur Ari Krisnanto, untuk menjadi gembala sidang di GPI Gloria Kayen ini. Dan hingga saat ini Pendeta Catur Ari Krisnanto masih setia dalam pelayanannya di gereja ini. GPI Gloria Kayen saat ini melakukan pelayanan untuk membangun iman jemaat melalui beberapa kegiatan persekutuan jemaat Tuhan, yaitu kebaktian umum, paduan suara, jam doa, PPI dan WPI, PKMB dan PKRB, sekolah minggu, dan KPW yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu KPW Utara dan KPW Selatan. Kebaktian umum adalah pusat persekutuan umat Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Ini menjadi momen utama di mana seluruh jemaat dari berbagai usia dan latar belakang berkumpul sebagai satu tubuh Kristus. Kebaktian umum menjadi fondasi pertumbuhan persekutuan Gloria Kayen. Melalui pengajaran yang sehat yang terus-menerus disampaikan gembala jemaat, sehingga membuat jemaat bertumbuh dewasa dalam iman, dan jemaat Gloria Kayen menjadi terang bagi masyarakat. Peranan Gloria Kayen juga memperkaya kualitas ibadah serta menarik jemaat terlibat lebih aktif dan mengembangkan talenta jemaat dalam bidang musik dan vokal. Persekutuan jam doa juga menjadi waktu khusus bagi jemaat Gloria Kayen untuk bersekutu dan berdoa agar menjaga kehidupan rohani gereja tetap menyala dan bahwa jemaat lebih peka akan kehendak Tuhan. Persekutuan PBI merupakan pembinaan khusus bagi kaum pria untuk mengembangkan karakter Kristus supaya menjadi pemimpin yang berdampak dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, serta membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan dewasa. Persekutuan PBI juga menjadi tempat bagi kaum wanita untuk bertumbuh dalam iman, karakter, dan
dan penerus yang siap melayani, memimpin serta menjadi terang di masyarakat. Menanamkan dasar iman sejak usia dini untuk membentuk karakter dan kasih kepada Tuhan. Ibadah sekolah minggu merupakan pelayanan pengajaran bagi anak-anak untuk mengenal Tuhan melalui firman, cerita Alkitab, puji-pujian, serta kegiatan kreatif. Persekutuan kecil atau kita menyebutnya sebagai kelompok pembinaan warga adalah komunitas untuk belajar firman, saling mendukung, saling peduli, dan membangun hubungan yang akrab. Karena KPW adalah jantung pertumbuhan gereja. Melalui kelompok kecil ini, jemaat diperlengkapi, dijangkau, dan dimuridkan, sehingga gereja semakin bertumbuh dan bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas. Harapan kita ke depan bagi gereja ini, jemaat Tuhan semakin setia mengajarkan dan menerapkan firman Tuhan, hidup selaras antara perkataan dan perbuatan, serta beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi wadah bagi kaum muda untuk bertumbuh, menemukan panggilan dan membentuk kepemimpinan yang kuat, agar menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Gereja menjadi tempat yang hangat, menerima dan saling mengasihi, melayani yang sakit, yang berduka, dan menjadi saluran berkat, menunjukkan persatuan internal dan menjaga kerukunan dengan sesama umat Tuhan. Dan marilah kita bertumbuh bersama menuju kebenaran Kristus, menjadi gereja yang utuh, kokoh, dan berkarakter. Selamat ulang tahun GPI Gloria Kayen yang ke-45. Jadilah terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Pak Rimawan kami persilakan. Tadi Bapak Gembala menceritakan bagaimana pengalaman Bapak Gembala sudah bekerja di Kayen ini 10 tahun Bapak Ditanya. Selain jemaat yang lama, mungkin ada yang bisa menebak berapa tahun saya di Kayen ini. Selain jemaat yang lama ya, kalau Pak Elias sudah lama. Ada yang bisa nebak? David, saya berapa tahun di Kayen ini? Berapa tadi? 31 tahun. Ya, 30. Di satu sisi saya bangga bisa 30 tahun di Kayen ini. Tapi kadang ada semacam perasaan apa ya, sedih gitu ya. Kenapa? Karena ternyata saya sudah STB ya. Jadi sudah setengah tua, jadi saya nggak mau disebut tua, jadi setengah tua saja ya. Karena minggu kemarin belum lama saya tuh krimban di salon ya, salon pelanggan saya. Ya, ada ibu-ibu itu di belakang berbisik-bisik, Mas kuliah di mana gitu. Saya kaget. Apa? Aku cerita sama Mbak Cici, Bu Cici, masa saya dipikir masih kuliah, kamu jangan bangga dulu, mungkin tanya kuliah S3 di mana. Ya, tidak terasa ya, jadi 30 tahun itu 2/3 dari sejarah GPI Gloria Kayen saya boleh membersamai pelayanan di tempat ini. Semua peristiwa pengembalaan saya mengikuti dari Bapak Joko Sukono, dari Bapak Maurits Charles, Bapak Omar, Pak Widoyoko, Kak Omar, dan juga Pak Pendeta yang sekarang. Saya mengikuti semuanya dengan penuh sukacita dan banyak pengalaman yang luar biasa. Kalau yang baru mungkin belum tahu ya, jadi kenapa saya bisa nyampe ke Kayen. Jadi sekitar tahun 96, ya 96 itu sekitar ya sebenarnya 29 ya, 29 tahun yang lalu dibulatkan jadi 30. Saya di Jogja, waktu saya masih jalan-jalan di KJJ ya, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Kadang ke Aletheia, kadang ke Wirobraja, kadang ke GBIB di Malioboro. Jadi saya berkeliling. Saya belum menemukan di mana saya bisa merasa nyaman dalam berjemaah. Nah pada saat itu di kos saya, waktu saya kos itu di depan JCM Jalan Magelang, apa ya? JCM ya? Ya, di belakang JCM Jalan Magelang KM5. Itu dari teman saya namanya Mas Pandri yang malam ini juga hadir. Mungkin Mas Pandri bisa hadir ya. Mas Pandri itu jadi sama kos saya cuma jarak ya setengah kilo lah. Ayo Mas, kalau mau bergereja di Kayen, ya saya mencoba aja. Boleh Mas, oke. Akhirnya saya ke Kayen. Mungkin saya ulangi lagi ya. Waktu itu ya belum ada Gojek, apalagi saya motor belum ada ya. Mas Pandri, kita naik apa ke Kayen?
Kayen? Bis, enggak Mas Heri, kita naik sepeda. Waduh, sepeda. Oke lah, kita gantian bonceng ya Mas Heri. Oh nggak bisa, saya bisanya diboncengkan. Jadi resiko saya waktu itu memboncengkan Mas Pandri berangkat pulang itu mungkin bisa 10 kilo. Jadi ya, setiap gereja saya naik sepeda dengan Mas Pandri dari depan JCM itu ke Kayen PP. Waktu itu mungkin Mas Heru masih ingat rambut saya segini Mas Heru ya, segini tapi naik sepeda gitu ya. Jadi mungkin ya akhirnya ya memulai berjemaah di situ. Saya kenal dengan Pak Joko Sukono. Pak Joko Sukono mempersilahkan saya untuk akhirnya bertempat tinggal di Pastori. Pastori itu yang ditempati Pak India sekarang ini. Jadi saya bergereja aktif bersama Pak Joko Sukono melayani dari pengembalaan pertama Pak Joko itu. Saya dapat pengalaman banyak, sampai kunjungan, sampai acara-acara ke pendeta-pendeta BPD itu saya ikut juga di BMB itu Pak Ari. Saya menemani Pak Joko Sukono. Ya, pada saat itu saya masih ada pergumulan besar dalam kehidupan saya, yaitu bagaimana jaminan keselamatan itu buat saya secara pribadi, karena saya belum memahami secara betul bagaimana orang percaya itu diselamatkan. Jadi mungkin saya bergereja itu masih pemahamannya masih belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah Pak Joko, eranya Pak Joko selesai ataupun sudah pindah pelayanan, saya berkenalan dengan Pak Moritz. Dan melalui hamba Tuhan inilah saya mendapatkan pengajaran yang luar biasa. Saya tahu bagaimana jaminan keselamatan itu, bagaimana kita harus bertobat, percaya dan penuh, dan keselamatan itu adalah jaminan bagi orang yang percaya. Akhirnya pada tahun 99 saya menerima diri dibaptis oleh Bapak Pendeta Bakti dari Sedomoyo almarhum. Jadi saya hidup baru melalui gereja Kayen ini. Kalau saya boleh memberikan kesan-kesan ya, kalau di Kayen ini luar biasa ya. Jadi membuat suasana pelayanan itu beda sama yang lain. Saya boleh memberi kesan gambaran itu ada 3 G ya. G pertama itu gayeng ya. Jadi kita penuh dengan keakraban, penuh kekeluargaan, keseruan, asik ya. Jadi kita bergereja tidak hanya seperti orang kondangan ya. Jadi berangkat pulang, tapi kita bisa bersama-sama melayani, bisa sama-sama membangun bersama jemaat yang lain. Itu G yang pertama. G yang kedua, guyub rukun. Itu penuh kasih persaudaraan indah ya. Bagaimana dulu waktu jemaat mula-mula, saya masih ingat kalau KPD itu di tempatnya almarhum Mbah Paijan atau Mbah Benyamin di Kentungan itu ya, itu hampir semua itu jalan kaki Pak itu ya, eret-eretan. Jadi ada yang udah sampai Batubara, ada yang jadi semua jalan kaki bersama. Ke tempat Pak Endes di Lempong itu, bahkan almarhum mertua saya itu nyebrang melalui Sungai Boyong, tidak mau ke jalan ini karena jauh, saya nyebrang saja. Padahal itu Sungai Boyong itu waktu itu lumayan deras airnya. Jadi luar biasa pengalaman yang dinyatakan jemaat mulai saat itu, dan sekarang pun tetap aktifnya itu dengan bentuk yang berbeda ya, karena sekarang sudah ada kendaraan, mungkin lebih mudah juga aksesnya. Jadi semangat tetap biarpun kondisi yang berbeda. Dan yang ketiga adalah gemah ripah. Jadi kita tuh luar biasa ya, berkat Tuhan yang dilimpahkan untuk glorianya itu luar biasa. Mungkin secara perhitungan matematika itu kita tidak mungkin bisa menopang program-program pelayanan yang luar biasa besar anggarannya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya. Karena apa? Tuhan sudah memberikan gerejanya. Gereja itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan sendiri membuka tingkap-tingkap berkat itu melalui jemaatnya lokal di Gloria Kayen itu. Dan saya bahagianya di sini ya bisa terbuka kesempatan kita semua untuk bersama-sama melayani, untuk bersama-sama bersekutu, untuk sama-sama bersaksi dan juga mewartakan kabar baik. Pohon Natal tahun ini kita bertemakan bambu ya. Jadi bambu itu melambangkan suatu kekokohan, suatu pohon yang sepertinya sederhana tapi dia kuat dalam menghadapi segala masalah ataupun badai ataupun angin kencang. Jadi seperti yang tema kita, bertumbuh selalu dalam kebenaran Kristus, gereja Tuhan usia 45 dan seterusnya, kita akan tetap terus bertumbuh bersama dalam kekuatan karena mengandalkan pertolongan Tuhan. Karena Mas David memberikan kesempatan kepada saya, Om jangan lama-lama, maksimal 5 menit. Jadi ya saya nggak bisa cerita lama-lama. Yang terakhir, selamat ulang tahun Gloria Kayen yang ke-45.
bertumbuh bersama menuju kemenangan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dilakukan oleh Bapak Endius Waluyo, Bapak Harimawan, Bapak Heru Kuswanto, Saudara Dirham, dan Bapak Gembala Jemaat. Pada yang saya sebutkan, kami persilakan untuk maju ke depan. Kami kasihi tumpeng sebagai simbolisasi di mana kelengkapan dari berkat itu bisa dinikmati dengan sukacita. Simbolisasi kesepuhan gereja. Perancang gereja Pak Harimawan 30 tahun mengabdi bagi negeri. Ketua Panitia Tahunan Bapak Heru yang berkati. Perwakilan kaum muda dan berganti sebentar dan berada dulu. Ibu Gembala silakan memberikan kepada Ibu Dr. Linja Gembala, Ibu Gembala kita yang pernah melayani kita.
Bapak Ibu nanti setelah ini bisa menikmati tumpengnya. Ini simbolisasi saja. Terima kasih pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bersyukur penutup dan berkat oleh Bapak Gembala Jemaat. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan pujian penutup, lalu nanti ada foto bersama, lalu ramah tamah setelah itu. Langsung saja kepada Bapak Gembala Jemaat kami persilakan. Bapak Allah dalam doa kita. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Kembali kami datang kepadamu dalam rasa syukur dan hati yang melimpah dengan sukacita. Malam hari ini bersama dengan jemaatmu kami merayakan ulang tahun ke-45 dari karya pelayanan Roh Kudus dalam wujud sebuah jemaat lokal yang Engkau tuntun, Engkau pelihara, Engkau berkati hingga sampai hari ini. Bapa, kerinduan kami adalah terus melayani Engkau, meneruskan tongkat estafet kebenaran itu kepada generasi demi generasi. Kami yang sudah lanjut ini pada akhirnya akan menghadap Tuhan. Dan selanjutnya anak-anak muda kami, generasi muda yang akan meneruskannya. Kiranya ini menjadi sukacita di mana kami bersama-sama dapat menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaatmu, Gloria Kayu. Berkatilah panitia yang melayani, semua yang mendukung acara ini, diberkati Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kita. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat hidup seperti Kristus. Dan percayalah kuasa Roh Kudus akan menuntun langkah kita, menolong kita, menopang kita, dan memberkatinya. Dari awal sampai paripurnanya acara ibadah syukur ini, semuanya untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengakhirinya dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Aku yang baru. Bapak Ibu yang mau merasakan nasi kuning, silakan ini ada piring. Silakan. Ayo.